adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik. Selamat datang di ibadah online di SMD 2 DKI Jakarta di minggu ini. Yeay. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau denger dulu berapa banyak adik-adik yang hari ini datang untuk beribadah dengan sukacita. Aku. Oke. Tes dulu ya. Ada sukacita adik-adik. Joy. Sukacita. Joy. Yes. Keren. Karena semuanya udah bersukacita, kakak mau sama-sama ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya, taruh makanannya dan mainannya, karena kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Betul banget, Kak. Dan kakak mau ajarin satu lagu baru, adik-adik harus ikutin gaya kita ya. Yes, betul. Lagu simple banget, dan ini lagu mengajarkan kita untuk sayang Tuhan dan sayang kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sekali lagi, bersukacita karena kita menyayangi Tuhan dan kita akan menjadi berkat. Amin. Gampang ya teman-teman semuanya ya. Ikuti kakak lagi ya. Oke semuanya. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Yes. Haleluya. Bersukacita. Amin. Karena kita mau sayang sama Tuhan, Yes. sayang sama orang tua kita, dan kita mau mengasihi sesama kita. Yes. Haleluya. Amin. Mari datang sama Tuhan untuk sama-sama menyembah Dia hari ini. Amin. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, haleluya Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. percayakan
kau hebat, Kau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Katakan haleluya. ku nyanyi haleluya. Tuhan Yesus, Engkau hebat. Sungguh kau hebat, Kau Tuhan yang ajaib, ajaib perkasa Tuhan yang perkasa. perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Di hidupku perbuatanmu. Di hidupku, oh, 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 Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh kakak pembina. Berkati juga Kak Tania yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi dan Roh Kudus yang memimpin Kak Tania. Pimpin hati kami juga, pimpin telinga kami dan mata kami supaya kami dapat mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya. Yuk kakak mau kita sama-sama baca Alkitab kita. Kita buka di Matius 18 ayat 12 sampai 14. Sama-sama ya kita baca ya, mulai dari ayat yang ke-12. Di sini diceritakan tentang sebuah perumpamaan, sebuah ilustrasi domba yang hilang. Kita baca ya di ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah adik-adik, jadi waktu itu ada seorang gembala. Gembala itu adalah seorang yang memelihara domba. Gembala ini kasih makan, gembala ini yang mandiin domba-dombanya, gembala ini juga yang ngajak main domba-dombanya ke padang rumput supaya domba-dombanya nggak stres. Gembala ini juga adalah seseorang yang menjaga domba-dombanya. Jadi kalau ada binatang buas yang mau gangguin domba-dombanya, gembala inilah yang akan siap untuk melindungi domba-domba tersebut. Suatu kali ada seorang gembala punyanya 100 adik-adik, 100 ekor domba. Banyak ya, nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi punya 100 domba adik-adik. Wah,
banyak sekali. Pada waktu pagi, domba-domba ini diberi makan di padang rumput oleh gembala tersebut. Nah, pada waktu malam hari, mereka, domba-domba itu harus pulang ke kandang mereka. Wah, gembala ini sangat memperhatikan domba-dombanya. Lalu ketika pulang ke kandang mereka, domba-domba ini diabsen satu-satu. Dipanggilin namanya satu-satu, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah masuk 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, masuk semua ke kandang, 90, sampai akhirnya dia hitung, loh kok dombanya cuma 99 yang pulang? Ada satu nih yang gak ikut masuk kandang. Ada satu kok yang gak ada di situ waktu di absen suruh baris. Wah, ternyata satu domba ini nakal adik-adik. Dia gak ikut pulang. Malah domba ini pergi ke tempat lain. Dia keluar dari teman-temannya. Dia nakal, dia pergi sendirian ke tengah-tengah hutan, ke tengah-tengah pegunungan. Dia nggak ikutin, dia nggak follow gembalanya. Gembala ini panik adik-adik. Dia bingung kemana satu dombanya. Dia tidak berpikir, ya sudahlah, aku kan masih punya 99. Nggak apa-apa hilang satu. Dia nggak berpikir seperti itu. Dia tetap memikirkan satu ekor domba yang hilang. Cepat-cepat dia pergi mencari domba yang hilang itu kemana-mana. Wah, hari sudah gelap, mencarinya susah adik-adik. Udah sampai masuk-masuk ke pelosok-pelosok adik-adik. Dan sampai suatu kali dia dengar suara, ternyata ada suara domba di tengah-tengah semak belukar. Semak belukar itu adalah tempat yang tajam-tajam ya adik-adik ya. Ternyata domba yang hilang itu, domba yang nakal itu ada di sana. Dia kejebak, kakinya nyangkut, gak bisa keluar adik-adik. Gembala itu merasa kasihan sekali dan dia cepat-cepat pergi mendekati domba itu. Lalu dia mengangkat domba itu, dia mengeluarkan domba itu dari semak belukar. Wah, dombanya senang. Ternyata dia ditemuin sama yang punya. Domba itu padahal tadi udah ketakutan. Takut ada serigala yang datang mau makan dia. Tapi ternyata gembalanya melindungi dia. Cepet-cepet dibawa, digendong, dibawa pulang. Wah, ternyata adik-adik, bukan cuma dombanya yang happy waktu ditemukan, tapi gembalanya juga sangat happy, sangat bahagia karena domba satu itu yang hilang bisa pulang lagi, bisa dia dapatkan lagi. Karena dia begitu happy, dia begitu bahagia, lalu dia panggil semua tetangganya, dia panggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya merayakan kepulangan domba yang hilang itu. Adik-adik, kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan nih, adik-adik dan kakak disebut domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Lewat cerita tadi, kita bisa lihat bahwa seorang gembala itu sangat menyayangi semua domba-dombanya. Begitu juga dengan gembala kita, Tuhan Yesus. Tuhan sangat sayang sama semua orang, tidak terkecuali. Mau yang kulit hitam, mau yang kulitnya putih, mau yang rambutnya keriting, mau yang rambutnya lurus, mau adik-adik yang mungkin rajin belajar, mau adik-adik yang pernah berbuat dosa, nakal, atau mungkin adik-adik yang baik-baik saja. Tuhan sayang semuanya, tidak terkecuali. Dan kalau ada dari kita nih ya, kalau ada anaknya Tuhan, dombanya Tuhan yang hilang itu apa sih? Yaitu adik-adik nakal, adik-adik mungkin jauh dari Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, selalu melawan orang tua, melakukan dosa. Wah, Tuhan gak akan berdiam.
Tuhan akan panggil adik-adik. Tuhan akan cari adik-adik sampai adik-adik kembali dekat sama Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, tidak terkecuali. Kalau kita terhilang, kalau kita tersesat, kita banyak melakukan dosa, kita jauh dari Tuhan, kita melupakan Tuhan, cepat-cepat adik-adik kita kembali sama Tuhan. Kita panggil Tuhan, karena waktu Tuhan dengar suara kita, Tuhan akan bawa kita pulang. Tuhan akan ambil kita, Tuhan akan jemput kita adik-adik untuk kita kembali dekat sama Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi kakak, Tuhan mengasihi keluarga kita, Tuhan mengasihi teman-teman kita, Tuhan mengasihi semua bangsa kita, Tuhan mengasihi semua bangsa yang ada di bumi ini. Sekarang kita mau datang sama Tuhan dalam doa kita. Kita mau bersyukur bahwa kasih-Nya Tuhan begitu luar biasa, besar banget buat kita. Kita tutup mata kita lipat tangan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali ingatin kami kalau kami begitu berharga buat Tuhan, kalau kami begitu precious buat Tuhan, kalau kami begitu penting buat Tuhan, kalau Tuhan begitu menyayangi kami. Tuhan, kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami mau belajar jadi domba yang baik, yang tidak nakal. Kami mau belajar jadi domba yang selalu stay sama Tuhan. Kami mau selalu jadi domba yang selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan selalu mengasihi kami dan memperhatikan kami, bahkan Tuhan yang menolong kami di dalam setiap kesulitan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekali lagi adik-adik, Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikannya ya. Terima kasih kak. Nah, sekarang angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman di rumah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu dan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Yes adik-adik, semuanya nggak berasa ya. Gak berasa banget. Nggak berasa banget, kita udah di penghujung acara nih. Di ujung ibadah online hari ini. Yeay. Bener ya kak, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Waduh, udah paket komplit. Tinggal kita lakukan apa yang sudah kita dengar ya adik-adik ya. Amen. Jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari ya adik-adik ya. Tetap semangat dan see you next week and God bless you. Bye-bye.